itu adalah pertamanya dari kurdi. Kurdi itu adalah kain yang melingkar, jadilah kayak kelong. Sekitar tahun 1960-an lah. Kurdi itu melingkar, jadi orang tua-tua dulu beranggapan itu adalah sejarah. Terbentuklah nama Desa Kelong. Kelong, dulu Pulau Kelong ya, Pulau Kelong. Sekarang kurang lebih di Desa Kelong itu terdiri dari 735 kakak dan 2.450 lebih penduduk sampai sekarang. Kampung Kelong ini yang menurut sepengetahuan saya tidaklah seperti yang kita lihat sekarang nih. Dulu yang pernah saya dengar dan semasa itu saya pernah lihat juga, sebatas Kampung Kelong itu hanya mungkin lebih kecil daripada ini. Dan dulu juga awalnya itu Kampung Kelong itu yang pertama sekali pada awal kita nak masuk Kelong di Tanjung tuh, namanya Kudi Kain. Itulah kampung yang pertama tempat orang-orang tinggal lah, tak beberapa ramai. Kemudian berkembang terus sampailah ke daerah yang sekarang ini semakin luas dan tak banyak kita dengar sejarah-sejarah ini. Kenapa? Karena mungkin tertutup orang-orang tua kita untuk menceritakan hal ehwal sejarah Kelong ini sebenarnya. Seperti biasa, bulan puasa adalah bulan rahmat, bulan penuh rahmat, dan kami di Desa Kelong biasanya pada tanggal 27 puasa itu ada kami melaksanakan namanya 7 likur. 7 likur itu adalah kebiasaan dari orang tua-tua dulu dan tidak bisa dihilangkan. Jadi kami sebagai anak cucunya mengikuti kebiasaan yang sudah dijalankan. Jadi 7 likur itu semua masjid atau semua surau itu melaksanakan. Kumpullah di satu titik dari rumah ke rumah mengantarkan ketupat, sayur atau kue dan segala macam. Rupanya orang-orang terdahulu mengartikan 7 likur ini adalah momen yang sangat penting sekali. Karena momen ini adalah di samping 7 likur dan malam 27 yang kita nantikan itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ini penduduk kampung ini memang antusias sekali pada saat menunggu malam 7 likur nih. Mereka bersiap-siap mengemas rumah, mengisi air di dandang, mengisi air di tempayan, jangan sampai kosong. Rumah-rumah pintu-pintu dibuka sampai jauh malam. Mereka menantikan, kadang mereka tidak tidur melihat suasana malam 7 likur nih. Malam memang orang tak tidur. Selalu kita tengok anak-anak muda, budak-budak berlalu lalang. Kita sangat tahu bahwa fadilah atau kelebihan orang-orang yang beramal pada malam itu sangat besar sekali. Tetapi pada konsepnya, kalau saya melihat orang-orang tua tidak mengetahui hal itu. Dia tidak tahu seperti apa sih malam 7 likur itu. Yang dia tahu, dia berkumpul membacakan kenduri, doa selamat, menyampaikan doa kepada almarhum dan almarhumah yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Dan inilah momen yang paling bagus, momen yang paling penting kita ketika untuk menyampaikan doa. Dan malam itu dianggap malam yang mustajab, sehingga segala macam bentuk sedekah, macam 7 likur ini kan sedekah nih. Istilahnya orang ngantar kue, tak kira tak berapa banyak pun dia sajikan kue-kue itu, dan dia namanya bersedekah. Ini momen yang sangat besar sekali, sehingga dia nak sedekah apapun, malam yang berkah, malam yang doa diijabah. Sehingga pada malam itu orang menyampaikan doa-doa kepada almarhum dan almarhumah. Sehingga siapapun yang hadir pada saat itu, mereka tak segan-segan untuk berkorban.
Setahu saya, kalau daripada orang tua saya dulu itu, yang pertama tu kita menziarah kubur pada sore 7 likur tu. Kita berziarah kubur, sama-sama kita ke kuburan gitu, bawa anak, bawa cucu semua ke sana. Kemudian malamnya tu kita disiapkan apa nama tu, seperti air. Kalau dulu kan air itu kita siapkan di muka pintu dan kita taruh gayung. Katanya itu nanti segala arwah itu datang, dia mencuci kaki. Nah, kemudian jendela, tingkap, istilah kita tingkap pintu itu kita buka. Kemudian lemari kita pun kita buka semua. Itu supaya apa katanya, rezeki itu gampang masuk gitu. Dari segi cara berpakaian, berpakaian udah petang-petang macam ni. Ini ramai orang dah pakai baju kurung. Baju kurung dah siap-siap. Ada yang ke kubur, ada yang persiap-siapan, ada yang bawa hidangan. Artinya join lah dari rumah ke rumah, numpang titip ke apa segala macam. Petang-petang tu dah siap-siap. Itulah serunya itu, katanya kalau kita buat di rumah tu, jadi itu sebagai arwah tu datang ke rumah, katanya datang ke rumah. Jadi itu, dan juga kita berebut kue itu untuk mendapatkan berkah gitu, berkah dari orang yang membuat kue di rumah-rumah tadi itu. Kalau kue itu yang tidak boleh kita tinggalkan itu, yang pertama kue drum, kemudian kue cucur, dan juga kue kering kalau kami bilang itu, kue kering. Nah, kemudian bolu. Itu 4 macam tu tak boleh ditinggal. Kalau seperti wajit, seperti jenang, seperti apa itu dah lain kisahnya. Kalau orang yang mengadakan rumah tu, nanti kita pertama kali, kalau seperti saya ni di surau dulu, kalau imam yang lain tu di masjid, nanti itu dibagi. Setelah kita di masjid, dia ke rumah-rumah tu ada yang mandu. Yang mandu tu anak-anak. Anak-anak tu kan sukaria dia tu untuk berebutkan kue-kue tu tadi. Jadi dia yang mandu. Di sini ada Tok Cik, di sini ada Tok Cik, begitu. Jadi kita imam ni tinggal ikut aja. Sebelum 7 likur itu kebiasaan saya juga menginstruksikan kepada RT untuk membuat lampu cangkok. Lampu cangkok itu adalah tradisi kami juga. Di setiap ada pelantar jalan, jadi supaya meriah, kemeriahan itu hidup. Dan juga nanti untuk takbir keliling, saya juga usahakan nanti berkoordinasi sama tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua masjid, imam masjid dan pengurus masjid, supaya kita berjalan membawa obor. 7 likur itu yang mana menurut saya itu adalah baik sekali, karena ini adalah dari orang tua kita. Jadi kita membacakan doa itu seolah-olah itu arwah itu datang. Awal datang ke tempat kita, dia cuci tangan, dia masuk. Padahal kita tidak tahu. Dia yang ada juga yang melihat dengan batin dia kan, itu orang tua saya datang atau ibunya datang atau neneknya datang. Seolah-olah itu air itu yang dulu kan tahun-tahun dulu 50-an sampai 60-70-an itu masih tempayan. Belum ada ember, masih tradisional, masih asli. Itu seolah-olah air tempayan itu berbunyi bahwa dia tuh menghadir. Karena kita ini kan setidaknya biarpun yang meninggal, kita tetap membacakan doa untuk keselamatan dia di alam baka.
harapan kita ke depannya biar tertib lah. Pada saat nak berebut tuh tengok-tengok lah. Tengok kalau istilahnya jangan momen semua mentang-mentang kita pungut kuih, kita berebut, ini tak senonoh ditengok orang. Jadi itu sempat kami kemarin tuh nak menyetopkan ini semua. Karena tidak dilihat daripada akhlak tuh, dilihat kurang bagus ditengok orang-orang luar. Masak kuih berebut-rebut. Tapi kita tinjau lagi dari segi budaya, ternyata oh ini budaya orang dulu, perlu dilestarikan. Coba harapan kami ke depan supaya ini ditertibkan. Supaya bolehlah buat momen ke rumah, asalkan tertib dengan aturan yang tidak membahayakan. Kalaulah pecah belah jadi bersepai, kena orang kadang gitu kan, dan kesannya kurang baik. Itu harapan kami. Mudah-mudahan yang tahun akan datang masyarakat kita mempunyai kesadaran yang tinggi tentang hakikat daripada malam 7 likur itu sendiri, bukan hanya berhabis mengeluarkan kuih-muih, tetapi momen yang terpenting adalah doa kita bersama pada malam Lailatul Qadar. Kita memohon kepada Allah, semua ahli keluarga berharap doa-doanya dijabah. Semua ahli keluarga berharap sedekahnya diterima. Harapan saya kalau masalah tradisi seperti ini, kalau saya sendiri memang rasanya susah nak saya tinggalkan. Kalau tradisi ini mungkin berlanjut kalau saya itu tak tahulah kalau anak-anak yang lain kan, generasi penerus yang lain itu ini nak menghilangkan kebiasaan. Kalau saya sendiri dapat jajan-jajan guys. Oke, mantap. Harapan saya itulah seperti biasa juga kita memberi himbauan kepada anak-anak kita, karena di 7 likur itu kan kita mendatangkan sebuah tempat rumah, jadi istilahnya tertib sopan santun. Apabila nanti pembacaan doa di situ, karena doa ini kan yang minta itu kan orang rumah, jadi kita betul-betul di situ senyap sunyi, hanya imam aja yang membaca doa, kita hanya berdoa untuk yang di rumah itu membacakan arwahnya, bahwa kita sampailah kita istilahnya baca doa itu sampai ke arwah yang dia miliki. Jadi kita juga di situ nantikan kita membagi-bagi kue dan ucapan terima kasih yang yang punya rumah. Dan kami juga sangat bahagia sekali karena tradisi ini sampai sekarang tidak akan hilang. Karena itulah dari saya masih kecil sampai sekarang, alhamdulillah tetap. Nanti tidak lama lagi mungkin udah dibikin lah kayak baulu, kayak cucu drum, itulah tradisi kita, ada pisang, ada apa. Jadi itu tidak bisa dihilangkan sampai sekarang.